Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya atas nama Muhammad Husni Mubarak SPD akan menjelaskan sedikit tentang psikolinguistik. Dalam hal ini yaitu gangguan bahasa dalam perkembangan bicara anak. Nah, yang pertama mungkin kita terlebih dahulu ke tahap perkembangan bahasa pada anak. Jadi ada 4 kategori di sini yang menjadi dasar tahapan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama itu adalah tahap pengocehan atau babbling stage. Yang kedua yaitu tahap satu kata atau hollow phrase. Dan yang ketiga ada yang namanya tahap lebih dari satu kata. Nah, yang keempat kemudian ada yang namanya transformasional dan morfemis, yaitu tahap diferensiasi. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Nah, di faktor-faktor ini ada 5 faktor yang mendasar ke perkembangan bahasa anak ini sendiri. Yang pertama itu ada faktor kognisi, yaitu faktor yang proses pemerolehan pengetahuan. Nah, kemudian ada pola komunikasi dalam keluarga. Nah, yang ketiga ada jumlah anak atau jumlah keluarga. Nah, kemudian yang keempat ada posisi urutan kelahiran, dan yang terakhir ada kedwibahasaan atau sering disebut dengan pemakaian dua bahasa. Nah, lanjut ke penyebab gangguan berbahasa. Nah, di sini atau di materi ini ada yang namanya penyebab gangguan berbahasa. Nah, di sini ada 2 kategori, yaitu ada yang namanya kondisi fisiologis dan ada yang namanya kondisi lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi fisiologis itu sendiri yang dimaksud adalah kemampuan dari organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meniti tugas perkembangan bicara dan bahasanya. Nah, untuk kondisi lingkungan sendiri adalah biasanya lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi yang kondusif agar penyebab gangguan berbahasa pada anak ini sendiri memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Kemudian lanjut kepada simpulan. Simpulannya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gangguan bahasa dan bicara merupakan salah satu jenis gangguan komunikasi yang diindikasikan mengalami gangguan pada proses simbolisnya. Kemudian ada penanganan yang dapat dilakukan untuk anak yang mengalami gangguan bahasa dan bicara adalah dengan melakukan terapi bicara atau oral motorik dan intonasi melodi. Ya, terima kasih. Mungkin itulah tadi materi singkat yang saya dapat share kepada teman-teman atau yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.